Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aulia, NIM 19010179. Di sini saya akan menjelaskan terkait mitigasi bencana, yakni pada fase pra bencana banjir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait definisinya terlebih dahulu. Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir termasuk kejadian yang sering terjadi pada saat datangnya musim penghujan. Lalu, apa saja faktor-faktor terjadinya banjir? Yang pertama adalah karena kondisi wilayah. Misalnya, letak geografis suatu wilayah, kondisi topografi, dan geometri sungai, seperti kemiringan dasar sungai, meandering, penciutan ruas sungai, sedimentasi, pembendungan alami pada suatu ruas sungai. Yang kedua adalah peristiwa alam yang bersifat dinamis yang dapat menjadi penyebab banjir, seperti curah hujan yang tinggi, pecahnya bendungan sungai, peluapan air yang berlebihan, pengendapan sedimen atau pasir, pembendungan air sungai karena terdapat tanah longsor, pemanasan global yang mengakibatkan permukaan air laut menjadi tinggi. Faktor yang ketiga adalah faktor kegiatan manusia. Yang dapat menyebabkan banjir adalah adanya pemukiman liar di daerah bantaran sungai, penggunaan alih fungsi resapan air untuk pemukiman, tata kota yang kurang baik, buangan sampah yang sembarangan tempat, dan pemukiman padat penduduk. Selanjutnya, klasifikasi banjir. Yang pertama adalah banjir genangan. Banjir genangan adalah banjir yang disebabkan oleh adanya genangan yang berasal dari air hujan lokal atau pada daerah itu sendiri. Yang kedua adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan karena tersumbatnya aliran sungai maupun karena sungai. Yang kedua adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan karena tersumbatnya aliran sungai maupun karena penggundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk dan dapat menimbulkan korban jiwa. Banjir yang ketiga adalah banjir rob. Banjir rob pada umumnya terjadi pada kota, pantai yang evakuasinya atau ketinggian muka tanahnya lebih rendah dari permukaan air laut pasang, sehingga terjadi naiknya permukaan laut. Nah, strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana sebelum terjadinya banjir? Mari kita simak. Yang pertama adalah program normalisasi sungai dan saluran. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan kemacetan aliran air. Pelebaran sungai juga meningkatkan kapasitas air dan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air ke laut. Kemudian, yang kedua adalah pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Bila volume air dari hulu sedang tinggi dan melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran air yang ada, terjadilah genangan-genangan yang mengganggu. Satu-satunya cara untuk mengeringkan genangan air adalah dengan memompa air yang mengendang dan mengalirkannya ke saluran air yang mengalir langsung ke laut. Pompa-pompa air ini berfungsi untuk membuang air dari dalam waduk, dan setiap saat air meninggi, dengan cepat pompa akan mengalirkannya ke laut. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan sungai dan saluran air secara rutin. Kerja bakti membersihkan dan menjaga kebersihan sungai dari timbunan sampah.
Kebersihan sungai dan saluran air dari sampah dapat mengurangi dampak negatif dari banjir seperti penyakit yang diakibatkan karena bakteri di sampah. Kemudian yang keempat adalah program penghijauan daerah hulu. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi jika terjadi hujan tidak akan langsung jatuh ke aliran sungai sehingga cepat membuat volume sungai meningkat, melainkan diserap oleh pepohonan sehingga dapat berdampak langsung untuk mengurangi volume air pada sungai. Yang kelima adalah tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah yang sering banjir. Dampak yang sering ditimbulkan oleh pemukiman kumuh di bantaran sungai adalah banjir. Pemukiman kumuh menyebabkan hilangnya daerah penyerapan air, menyempitnya sungai, dan polusi di sungai. Karena bantaran sungai seharusnya menjadi daerah luapan saat hujan tinggi, akibatnya permukaan lian tersebut terendam banjir saat musim penghujan tiba. Kemudian yang keenam adalah siapkan tas siaga bencana. Tas siaga yaitu berisi apa saja. Yang pertama adalah barang dan dokumen penting seperti kartu keluarga, surat sertifikat tanah, ijazah, dan sebagainya. Yang kedua, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, dan sebagainya. Yang keempat adalah berisi air minum. Yang kelima, berisi kotak obat-obatan atau P3K. Yang keenam, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, dan korek api. Yang ketujuh, berisi ponsel. Yang kedelapan, berisi uang. Siapkan uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari. Yang kesembilan, berisi peluit. Yang kesepuluh, berisi masker. Tas siaga harus dipersiapkan agar ketika banjir datang, kita dapat mengevakuasi diri dengan cepat. Kemudian yang ketujuh adalah kenali datangnya musim penghujan. Banjir biasanya terjadi ketika musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, kita perlu mengenali perubahan musim yang terjadi di daerah tempat tinggal. Kemudian yang kedelapan adalah mengetahui informasi peringatan dini. Kita dapat mengetahui dan memantau informasi peringatan dini terjadinya banjir dari internet dan televisi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.